Di Mekah, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy mengharuskan Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya, memilih ikut berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu mengharuskan beliau untuk merelakan seluruh harta miliknya. Beliau kemudian berhijrah dengan tangan kosong. Hari demi hari, rintangan demi rintangan mereka lalui, hingga sampailah mereka di Madinah. Di Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya disambut baik oleh penduduk Madinah. Mereka, penduduk kota Madinah yang menyambut baik kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan sampai membantu perjuangannya, itu kemudian disebut sebagai kaum Ansor. Sedang Rasulullah bersama para sahabatnya yang berhijrah disebut sebagai kaum Muhajirin. Gitu. Setelah penyambutan itu, Rasulullah kemudian mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Rasulullah yang tahu gaya hidup Abdurrahman bin Auf dulu waktu di Mekah, yaitu sebagai salah seorang yang terbilang kaya, mempersaudarakannya dengan sahabat Ansor yang kaya juga, namanya Sa'ad bin Rabi. Dan Abdurrahman kini telah bersaudara dengan Sa'ad. Sa'ad kemudian menawarkan kepada Abdurrahman untuk membagi dua seluruh harta miliknya. Yang berarti itu ada rumahnya dibagi dua, kebun kurmanya dibagi dua, dan karena istri beliau yang lebih dari satu, jadi beliau juga menawarkan dan merelakan istrinya kepada saudara barunya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Karena ya ini. Dari Sultan. Dan hal yang tak terduga sekali teman-teman, Abdurrahman menolak tawaran itu dan beliau berkata, "Tidak saudaraku, tunjukkan saja jalan ke pasar." Saudara Sa'ad kemudian menunjukkan jalan ke pasar Madinah. Nah, disinilah Abdurrahman mulai merintis usahanya. Dimulai dari semangat menjaga izah, tekad kemandirian, serta menerjemahkan nilai Qur'ani dalam praktik muamalahnya, maka datanglah keajaiban itu, dagangan yang tak pernah sepi pembeli. Sebulan kemudian, Abdurrahman menghadap Rasulullah dengan baju barunya, dengan harum wewangian yang melingkupinya. Apa yang beliau ucapkan? "Ya Rasulullah, aku telah menikah." Seorang wanita Ansor kini telah mendampinginya. Maharnya emas seberat biji kurma, walimahnya dengan menyembelih domba. Pengen? Ya sama. Kisahnya selalu sukses. Sukses membuat kita berhalusinasi tingkat tinggi. Di suatu hari, beliau juga menginfakkan hartanya sebanyak 40.000 dinar emas. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 1,9 miliar rupiah. Dari Sultan. Lalu Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman, "Semoga Allah memberkahi yang kau infakkan juga yang kau simpan." Masya Allah. Dari kisah ini mungkin gak sedikit ya yang berpikir bahwa memulai usaha dengan adanya istri, rumah, dan kebun kurma yang ditawarkan tadi itu harusnya lebih menjanjikan ya dibandingkan pergi ke pasar modal tangan kosong. Tapi bagi seorang Abdurrahman, memulai usaha dengan adanya istri, rumah, dan kebun kurma tadi agaknya bisa jadi itu merupakan satu beban buat beliau buat menggapai kemuliaan yang lebih tinggi. Dan begitulah penggalan kisah perjalanan sahabat Abdurrahman bin Auf ya teman-teman. Dari kisah tersebut ada beberapa ya teladan yang tersampaikan secara tersurat. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menekuninya bersama terutama terkait maslahat muamalahnya, oke? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.